Halo semua, saya mamanya Kayana. Saya tuh udah di Satori sama Kayana itu dari dia nursery. Ya betah banget ya. Kenapa sih alasannya? Mungkin kalau misalkan dipikir-pikir sih, apa sih alasan utamanya? Yang pertama pasti yang sudah diulang-ulang sama tadi testimonial dan semuanya itu yang pasti fun ya. Karena anak-anak tuh belajar nggak ada beban sama sekali. Saya lihat dari nursery sampai kinder sampai sekarang pun sudah elementary, mereka tuh belajar in a fun way. Jadi saya pernah lihat sendiri mereka belajar di kelas itu sambil duduk lesehan, terus nggak one way teaching gitu loh. Mereka diskusi terbuka aja gitu sambil lesehan duduk ngobrol sama missnya. Meanwhile missnya jelasin tentang waktu itu apa ya, timeline of life gitu. Mereka sambil ketawa-ketawa bercanda gitu. Nah ini menurut saya sih oke banget ya. Jadi mereka tuh nggak sadar mereka sedang belajar gitu, bermain tapi belajar gitu ya. Nah, tapi anehnya itu memang ada beberapa parents yang bilang ini di Satori Popa itu terlalu santai gitu. Padahal sebenarnya kenapa sih gitu? Kita orang dewasa juga, kita kan sampai besar pun, sampai sekarang pun kita nyari pekerjaan tuh yang kalau bisa sesuai hobi, melakukan sesuatu pekerjaan tuh yang menyenangkan buat kita. Karena kita kan tahu kalau kita lagi di situasi yang nyaman itu potensi kita berkembang gitu. Kenapa juga sih anak kita gitu loh kita kasih beban yang berat gitu. Mendingan saya sih pilih sekolah yang seperti ini gitu, yang stress free lah buat anak saya. Nah itu yang pertama, yang fun, yang udah nggak bisa dipungkiri lagi lah. Itu sudah diakui oleh semuanya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu saya lihat metode belajar Montessori ini mereka tuh sangat konsep ya, sequential gitu. Mereka tuh nggak drilling anak untuk ngafalin mati gitu, untuk hafalin aja gitu tanpa ngerti apa-apa. Contohnya itu ketika mereka belajar tentang numbers gitu. Jadi ketika kinder itu mereka punya tools ya untuk mengenal numbers, dari yang 1 unit untuk menunjukkan 1 unit segimana, 10 unit seperti apa, 100 sampai 1000 tuh. Saya nggak tahu deh namanya apa ya Miss ya. Jadi mereka nggak cuma tahu numbers ngafalin 1 sampai berapa, tapi mereka juga tahu jumlahnya tuh segini loh. Jadi mereka bisa membayangkan gitu. Dan ini berlanjut terus sih untuk numbers ketika mereka melakukan division, sama ada tools yang sangat menarik. Dan yang saya impress itu sih ketika anak upper itu present bagaimana mereka mencari rumus luas bangun. Seperti itu ya, waktu mereka present. Kalau nggak salah waktu itu saya lihat trapesium atau silinder gitu ya. Dulu kan kita sekolah ngafalin mati ini trapesium luasnya berapa gitu ya. Kalau lupa ya udah nggak bisa gitu. Tapi anak-anak upper itu saya tuh benar-benar baru tahu ternyata luas trapesium, luas silinder ini tuh sumbernya begini loh. Ada logikanya gitu. Jadi ya mereka nggak mesti hafal, tapi mereka really understand. Ya, jadi saya rasa ini sampai mereka umur berapa tuh mereka masih tahu gitu, masih paham. Luas trapesium seperti ini begitu. Nah itu yang kedua sih mengenai sequential dan konsep learningnya Montessori ya. Terus yang ketiga itu yang saya senang dari Popeye Satori itu mereka tuh sangat menghargai setiap anak tuh unik gitu. Nah setiap anak itu cara belajarnya beda, karakternya berbeda-beda gitu. Untuk hal yang paling simpel aja deh, misalkan cara belajar kan kita kan semua beda ya. Ada yang visual, kinestetik, dan auditori gitu. Jadi menurut saya di Popeye Satori itu sangat mengakomodir 3 metode belajar ini gitu. Anak-anak nggak cuma dengerin guru terus ngafalin, tapi mereka juga praktek, melakukan, do it, dan toolsnya itu juga buat anak-anak visual sangat menarik ya. Makanya kan anak-anak banyak banget yang seneng math karena toolsnya tuh warna-warni, lucu, kecil-kecil gitu ya. Nah kalau kita kan dulu waktu sekolah dengerin guru kalau kita nggak ngerti atau apa dibilang bodoh ya kan. Saya ngalamin sih dulu saya ranking 50-an gitu karena saya nggak mudeng gitu, nih guru ngomong apa sih nggak ngerti gitu. Nah jadi menurut saya ya itu nggak sekedar mendengarkan, mereka juga mempraktekkan gitu ya. Karena in real life kita kan nggak cuma mendengarkan orang doang gitu untuk paham, tapi kita harus do something gitu supaya kita bisa succeed in life. Jadi menurut saya sih
tiga metode belajar itu sangat ini sih terakomodir, dan juga keunikan anak-anak tuh juga dihargai gitu. Ada satu anak yang mungkin lebih cepat cara belajarnya, ada yang nggak secepat si A, tapi guru-gurunya tuh sabar banget gitu. Ketika si B ini belum bisa catch up sampai level tertentu, dia bantuin sampai dia mengerti gitu. Kurang lebih sih itu 3 alasan utamanya, Miss. Fun, sequential and konsepnya itu, sama very appreciate every child is unique.